Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barudak. Selamat datang again di channel Astronaut Universe. Selamat welcome ya. Sesuai janji, maka kali ini gua bakal bahas ulasan seluruh alur cerita Alien 4 atau Alien Resurrection atau Alien yang rilis tahun 1997 berdasarkan perspektif gua ya. Oh iya, ulasan full ini berisi spoiler garis keras. Jadi kalau ingin detailnya ya nonton aja filmnya yang berdurasi hampir 2 jam itu. Yap, film ini adalah film yang rilis di tahun 1997 dan merupakan puncak teratas dari timeline sequel film Alien. Soalnya di film Alien Resurrection ini bersetting 200 tahun setelah kejadian film Alien 3 yang sebelumnya. Bagi yang belum nonton film sequelnya sebelumnya, link ada di deskripsi ya. Jadi rajin cek deskripsi aja agar nggak ketinggalan info ya Dax. Nah, setting 200 tahun setelah Alien 3 berarti Alien 3 itu 2179 ya. Jadi tambah 200 aja jadi kurang lebih 2379 tahun settingnya itu. Jadi tahun 2379. Langsung aja. Jadi scene memperlihatkan sebuah stasiun luar angkasa yang dinamakan kapal USM Auriga. Kapal ini merupakan sejenis kapal induk militer yang memfasilitasi penelitian luar angkasa gitu. Mereka mencoba mengkloning jasad Ripley dengan DNA yang ada dari sisa-sisa baku hantam si Ripley di film sebelumnya. Jadi canggih banget lah pokoknya. Mereka mengkloning Ripley bersama dengan rahim aliennya. Dan ternyata si Ripley itu nggak mengandung bayi alien biasa, melainkan bayi ratu alien. Meskipun bagi penelitian itu yang penting bayi aliennya, namun si Ripley Egg pun dibiarkan hidup oleh mereka. Mereka melatih si Ripley Egg ya, dinamakan Ripley Egg karena mungkin dia adalah kloningan ke-8. Jadi Egg itu 8 ya. Seolah-olah anak baru lahir gitu. Namun si Ripley ini sedikit barbar soalnya si Ripley nggak punya ingatan dari masa lalunya. So dalam fasilitas itu si ratu alien pun membesar dan tentunya membutuhkan inang-inang manusia untuk si telur-telur si ratu alien itu. Lalu kemudian datanglah tim mercenary atau perompak gitu Dax yang mempunyai 6 orang kru. Mereka ingin menukarkan orang dengan sejumlah uang. Tapi si mercenary ini nggak tahu bahwa fasilitas kapal Auriga itu adalah tempat pengembangan biakan alien. Kemudian pertukaran pun terjadi ya. Nah, si kapten mercenary yang namanya si Frank itu meminta ingin istirahat dulu dan santai di kapal Auriga. Lalu disetujui oleh si Jenderal Perez. Lalu terjadilah penginangan alien itu Dax. Scene sempat memperlihatkan sedikit baku hantam si Ripley dan tim si mercenary. Tapi ternyata si Ripley jadi kayak manusia super dan menang. Meski memperlihatkan darah si Ripley yang terlihat seperti darah alien yang bisa melepuhkan besi gitu dah. Di waktu yang lain memperlihatkan juga alien-alien yang seperti sedang dilatih. Scene memperlihatkan ada salah satu tim mercenary yang namanya Cole. Dia menyusup dan ingin membunuh si Ripley, namun gak jadi. Ternyata dia mau membunuh si Ripley dan juga beserta si bayi alien. Tapi mau gimana lagi, dia telat dan bayinya kan udah jadi gede gitu, jadi ratu. Sempat bincang-bincang dan si Carl juga memutuskan untuk pergi. Pas si Carl udah mau pergi, ketahuan deh dan ditangkap, sehingga hal tersebut menjadi masalah. Si Carl dianggap teroris dan semua mercenary diancam dihukum mati. Tapi mereka ternyata memberikan perlawanan. Di samping mereka sedang berjibaku, ternyata si alien percobaan itu sangat pintar dan mencoba trik melarikan diri dengan mengorbankan darah alien temannya itu. Alhasil alien bisa kabur Dax. Lalu alien-alien tersebut meneror si isi kapal induk Auriga sehingga semua awak harus dievakuasi. Ada yang selamat, ada juga yang enggak selamat. Termasuk yang enggak selamat itu si Jenderal Perez, pimpinan kapal Auriga. Dan tim-tim yang lain pun di kapal Auriga pada berjibaku di antara malapetaka ini. Di film ini lebih disorot sih perjuangan para tim mercenary termasuk Ripley dan salah satu dokter yang mencoba kabur dari kapal Auriga ini. Alien-alien di sini pada jago Dax, kayak ninja, bisa bersembunyi-sembunyi gitu dan membuat para tim mercenary pun kewalahan dan berguguran satu persatu. Termasuk kapten kapal mercenary yaitu si Frank. Si Ripley sempat mengunjungi lab dan lab itu adalah salah satu percobaan genetik dari DNA-nya gitu. Ngeri lah.
Ternyata banyak yang gagal dan diawetkan di tabung gitu dak. Si Ripley tersentuh dan memusnahkan lab itu. Dan mereka itu tujuannya sebenarnya intinya balik lagi ke kapal si mercenary ini ya. Di perjalanan mereka sempat ketemu survivor yang selamat, yaitu orang yang telah diinangi alien. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Pas masuk ke daerah yang berair dan mereka harus berenang, di situ dikejar oleh 2 alien. Satu mati aliennya dan satu persatu tim mercenary juga sempat mati gitu ya. Ternyata mereka digiring ke tempat telur-telur alien gitu, dijebaklah sama si alien yang memang cukup pintar ini. Namun akhirnya bisa diledakkan juga. Di sini seru banget, tegang banget karena pada banyak baku hantam gitu. Ternyata si dokter itu adalah juga pengkhianat ya. Pengkhianat dia, menembak si Cole dan melarikan seorang diri. Setelah berjibaku, ternyata si Cole itu adalah android dan belum mati. Dia yang nyelamatin di tengah ketegangan itu. Karena si Cole adalah robot canggih dan baik nggak kayak si David ya. Si Cole ini ngehack sistem kapal. Dia milih mencoba membuat kapal induk ini meledak, namun ternyata dayanya itu kurang cukup gitu. Jadi nggak bisa. Tapi si Ripley memberi saran memilih untuk menabrakkan saja kapal ini. Ternyata si dokter juga yang duluan ingin mencapai kapal mercenary itu. Tapi untungnya si Cole menggagalkan usahanya. Dan si Cole sempat menggertak si dokter itu. Namun si dokter memilih kabur. Ripley dan kawan-kawan pun meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan mau ke kapal Betty atau kapal mercenary, si Ripley terjebak dan diculik ke tempat ratu alien. Mereka nggak bisa apa-apa dan memilih melanjutkan perjalanan. Dan lalu mereka pun sampai dan coba mengoperasikan kapal Betty atau kapal si mercenary ini. Pas lagi ngotak-ngatik kapal itu, di situ ada si dokter dan datang mengancam-ngancam gitu. Sempat berjibaku sedikit ya, dan si survivor pun terlihat hopeless dan menjebak si dokter. Karena si survivor merasa dirinya akan melahirkan alien. Lalu si survivor melahirkanlah alien yang membuat si dokter itu tertembus tepat di kepalanya oleh bayi alien yang baru lahir ya. Terus ditembaklah bareng-bareng si bayi alien itu. Scene pun beralih ke si Ripley. Ternyata si Ripley emang gak mati. Di situ memperlihatkan ada ratu alien yang mampu melahirkan model alien baru yang disebut alien newborn atau alien xenomorph model baru. Si anak haram atau bayi alien itu malah membunuh ibunya sendiri, si ratu alien. Entah apa yang merasukimu wahai anak setan, berani sekali membunuh ibu kandungmu. By the way, si alien newborn itu lebih terlihat mencintai si Ripley ternyata ya. Pas injury time, Ripley pun berhasil kabur dan selamat ke kapal Betty atau kapal mercenary itu. Setelah mau berangkat, si kapal ada problem, katanya pintunya gak nutup. Bener aja, keahlian alien ini adalah jadi penumpang gelap dari film-film sebelumnya juga ya gitu. Si alien newborn berhasil ikut, si Cal juga berjibaku karena doi yang disuruh jadi tukang tutup pintu. Pas datang penolong, penolongnya itu mati. Untung aja datang si Ripley. Si Ripley di sini emang kelihatan sayang sama alien ya, karena si alien pun merespon hal yang sama. Namun dia memilih membunuh alien newborn memakai trik sedot luar angkasa. Bereslah masalah, mereka pun sampai di bumi. Di situ memperlihatkan keadaan bumi udah hancur gitu Dax, dan film pun berakhir. So, itulah. Terima kasih udah nyimak ya. Sekali lagi mengingatkan jangan lupa subs. Dan kalau ingin lebih detail ya silahkan nonton film aslinya. Kesimpulan dari gua, menurut timeline Alien Universe, meski ini tahun jadul gitu rilisnya 1997, saat ini film ini adalah puncak dari timeline seluruh film Alien. Soalnya peristiwanya beratus-ratus tahun setelah kejadian Prometheus atau Alien Covenant juga ya. Dan manusia pun udah semakin canggih sehingga mencoba mengkloning alien ratu yang dilahirkan dari kloningan si Ripley juga. Namun tetap aja sih si alien ini makhluk yang nggak bisa dianggap remeh. Dan terbukti meskipun mereka udah canggih, tetap aja kalah dengan makhluk jadul yang mungkin udah ada beribu-ribu tahun silam lamanya. Sip, sampai jumpa di film Alien atau video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.